perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang tindak pidana terhadap kemerdekaan pribadi seseorang, yaitu tentang penculikan yang diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana pasal 328. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alda Lutfia Putri dengan NIM 1905701. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang pengertian tindak pidana terhadap kemerdekaan pribadi seseorang. Tindak pidana terhadap kemerdekaan pribadi seseorang adalah perbuatan melanggar hukum yang berkenaan dengan hak asasi manusia atau hak seseorang menggerakkan badannya dalam masyarakat. Menurut S.R. Sianturi, tindak pidana terhadap kemerdekaan pribadi seseorang adalah adanya tindakan fisik yang ketat terhadap orang lain, seperti tangan seseorang sudah diikat atau disekap dalam suatu kamar dan dikunci dari luar. Mengenai pengertian tindak pidana terhadap kemerdekaan pribadi seseorang ini, terdapat perbedaan antara S.R. Sianturi dengan R. Susilo. Menurut R. Susilo, tidak perlu pengekangan fisik yang ketat, melainkan sudah merupakan perampasan kemerdekaan jika seseorang disuruh tinggal dalam suatu rumah, tetapi rumah tersebut dijaga dan dibatasi kebebasan hidupnya. Kemudian ada perbedaan antara penculikan, maling anak, dan melarikan wanita, di mana perbedaan antara penculikan, melarikan wanita, dan maling anak ini terletak pada objek kejahatannya. Objek kejahatan dari penculikan adalah individu yang tidak dibatasi oleh umur ataupun gender, sedangkan melarikan wanita adalah salah satu jenis penculikan yang objek penculikannya adalah seorang perempuan, di mana tujuannya itu untuk melakukan persetubuhan dengan perempuan yang dilarikannya itu. Kemudian untuk maling anak itu, objeknya adalah seorang anak yang masih diawasi oleh kedua orang tuanya. Sekian pemaparan dari saya, kemudian dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur penculikan. Tindak pidana penculikan dapat dikatakan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya tindakan atau perbuatan seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, dan penerimaan orang. Yang kedua, dilakukan dengan cara menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain. Penculikan, tipu daya, penyalahgunaan, pemberian atau penerimaan pembiayaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan. Yang ketiga, ada tujuan dan maksud tertentu, yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai karakteristik pelaku penculikan. Yang ketiga, diferensial asosiasi reinforcement yang dikemukakan oleh sebab Ernest Burgess dan Ronald Akers sebagai bentuk penggabungan. Menurut teori ini, berlangsungnya terus tingkah laku kriminalitas tergantung pada apakah ia diberi penghargaan atau diberi hukuman. Perilaku penculikan ini dapat terbentuk dari beberapa pendekatan yang melatar belakangi sehingga pelaku penculikan melakukan hal tersebut. Yang pertama, ada asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland bahwa kejahatan yang dilakukan pelaku adalah hasil proses pembelajaran sosial yang didapatkan dari proses interaksi yang terjadi di lingkungan pergaulannya dan bukan hasil perilaku yang diturunkan atau diwariskan secara genetis. Proses interaksi tersebut terjadi melalui komunikasi dengan kata lingkungan, pergaulannya atau kelompoknya, baik yang bersifat lisan maupun menggunakan alat simbol-simbol atau bahasa isyarat yang hanya dimiliki di kalangan mereka saja.
Yang kedua, pembelajaran observasi dari Albert Bandura. Jadi, tingkah laku secara sosial ditransmisikan melalui contoh-contoh yang terutama datang dari subbudaya suku dan media massa. Khususnya dalam penelitian ini, pelaku lebih banyak mempelajari kegiatannya di luar lingkungan keluarga, yaitu dalam lingkungan gangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Darwajat. Saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus penculikan. Bermula ketika korban, yaitu Elsa Revalina, pulang sekolah mengendarai sepeda. Kemudian terdakwa Ruslan Fauzi mendatangi korban dan kemudian menyuruh korban untuk menaiki sepeda motornya dan mengatakan bahwa mereka akan membantu mengantar barang mamahnya. Di perjalanan, korban sempat menangis dan mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang tentara. Lalu terdakwa mengatakan bahwa ia sudah melakukan izin kepada kedua orang tua Elsa untuk membawa Elsa, yaitu korban dari Ruslan Fauzi. Kemudian korban dibawa ke pasar oleh terdakwa dan pergi ke toko emas untuk menjual cincin yang dikenakan oleh Elsa Revalina. Setelah menjual cincin tersebut, terdakwa membeli baju untuk korban dan mengganti seragam sekolah korban dengan baju tersebut. Setelah dari pasar, terdakwa membawa korban ke rumah saksi, yaitu Nurdin bin Hussein, dan keesokan harinya terdakwa kembali mengajak korban untuk pergi ke pasar Kuala Kapuas. Terdakwa juga kembali ke toko emas untuk menjual anting yang dikenakan oleh korban seharga Rp130.000. Dan setelah menjual anting milik korban, terdakwa kemudian membawa pergi korban ke Banjarbaru. Setelah tiba di Banjarbaru, terdakwa tidak mengantarkan korban kembali ke rumahnya, melainkan terdakwa menurunkan korban di pinggir jalan dan mengatakan bahwa akan kembali menjemput korban untuk mengambil uang. Tapi terdakwa tidak pernah kembali dan korban pun pulang ke rumahnya sendiri dengan berjalan kaki dan ditemukan oleh salah satu warga yang mengenalinya dan diantarkan ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelmi Hamdani. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pembuktian unsur-unsur penculikan. Karena dakwaan disusun secara alternatif, maka majelis hakim akan mempertimbangkan mana yang paling mendekati dalam kasus penculikan ini, yaitu dakwaan pasal 83 J pasal 76F Undang-Undang Tertutup Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Yang di dalam persidangan ini telah diajukan terdakwa Ruslan Fauzi alias Ruslan alias Bedel bin Bahri, yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim dengan baik, sehingga majelis hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan. Maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. Kedua, fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui bahwa kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hukum tidak menemukan hal-hal yang dapat menyebabkan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Oleh karenanya, majelis hukum berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Maka sudah sepatutnya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan penculikan anak.
dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan cita baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat manapun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, menunjuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Cukup sekian dari penjelasan saya mengenai unsur-unsur penculikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Asya Dwitasari dengan NIM 1903320 akan sedikit membahas mengenai identifikasi masalah dari kasus yang kelompok kami angkat. Yang pertama, ada pandangan dari segi hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana penculikan, sebagaimana diatur dalam pasal 328 KUHP dengan bunyi, barang siapa yang membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara selama 12 tahun. Kemudian, ketentuan mengenai menarik seseorang yang belum cukup umur atau anak-anak dari kekuasaan yang telah ditentukan atas dirinya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat pada pasal 330 KUHP. Memang dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara tegas bahwa pasal tersebut mengatur penculikan atau tidaknya. Adanya asas lex specialis derogat legi generali, di mana hukum yang bersifat lebih khusus mengalahkan atau mengesampingkan hukum yang bersifat lebih umum, di mana dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bersifat lebih khusus jika dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, penyelesaian kasus dari yang telah kita sebelumnya bahas berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan undang-undang lainnya yang berkaitan tentang perkara yang dibahas dalam kasus ini, menyatakan terdakwa Ruslan Fauzi alias Ruslan alias Godel bin Bahrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan penculikan anak, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sebesar 60 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dengan kurungan selama 3 bulan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang telah kami sampaikan sebelumnya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.